Soekarno, Soeharto, dan tradisi daulat aksi pertama Gestapo muncul dalam bentuk penculikan. Sejumlah jenderal diculik dari kediamannya. Oleh karena itu, saya ingin memulai diskusi tentang siapa saja kira-kira yang mungkin berdiri di balik Gestapo dengan menyegarkan ingatan kita semua kepada tradisi daulat, mendaulat, dan pendaulatan yang pada zaman revolusi sering muncul dalam bentuk penculikan. Yang paling mencolok tentu saja penculikan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Jakarta menjelang proklamasi 1945. Kedua pemimpin Indonesia itu digiring dengan setengah dipaksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Jawa Barat, untuk didaulat mengumumkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Di kemudian hari, juga ada penculikan Perdana Menteri Syahrir di Solo oleh elemen pemuda dan tentara yang anti-diplomasi. Dengan penculikan Syahrir, diharapkan perundingan dengan Belanda bisa dicegah. Setelah didaulat, Kabinet Syahrir malah bubar, tapi sang Perdana Menteri selamat. Kabinet yang menggantikannya, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, tetap saja menjalankan perundingan. Dengan restu Soekarno, tentu saja, Syahrir, Soekarno, dan Hatta diculik tanpa dianiaya secara fisik. Tapi, penculikan Dr. Muwardi, pemimpin barisan Banteng di Solo, berakhir dengan kematian. Hingga kini belum juga terungkap siapa persisnya yang menculik dan bagaimana tewasnya Dr. Muwardi. Tidak pernah jelas apakah memang Dr. Muwardi diculik untuk dibunuh atau kematiannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar rencana. Kasus pendaulatan cukup banyak terjadi pada zaman revolusi, karena pada zaman itu menjadi salah satu modus operandi melakukan perubahan elit atau kebijakan. Dalam organisasi ketentaraan pada awal revolusi, ketika sistem pergantian komandan belum tercipta, daulat-mendaulat sering ditempuh dalam mengganti pimpinan pasukan. Hal demikian dengan menarik dikisahkan oleh Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dalam bagian awal memoarnya. Yang ingin saya tekankan sehubungan dengan cerita culik-menculik tersebut, adalah kegiatan culik sebagai modus penting dalam perubahan elit di sebuah zaman ketika aturan main yang ada, terutama adalah aturan main revolusi. Tapi, apapun nama dan ceritanya, culik sebagai cara mendaulat rupanya telah mengendap rapi dalam sejarah dan budaya politik Indonesia. Terutama bagi generasi yang mengalami revolusi fisik dahulu. Dalam pidatonya pada rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru pada 1980, misalnya, Presiden Soeharto masih berbicara tentang penculikan anggota sebagai cara mencegah terjadinya kesepakatan di MPR jika muncul usaha mengubah Undang-Undang Dasar 45. Presiden Soekarno yang makin kewalahan menghadapi Angkatan Darat, terus menolak Nasakom, tidak secara serius melakukan konfrontasi, dan makin sibuk mengatur barisan kaum anti-komunis, mendorong sang presiden tiba pada kesimpulan untuk tidak punya pilihan lain, kecuali mengganti Panglima Angkatan Darat, Letjen Ahmad Yani. Penggantian pimpinan Angkatan Darat dengan damai telah Soekarno lakukan kepada Nasution pada 1962. Tidak ada ketegangan yang terjadi ketika Nasution digantikan oleh Ahmad Yani waktu itu. Pergantian pimpinan Angkatan Darat terjadi setelah sebelumnya pada tahun 1960, Nasution dengan dukungan para perwira senior menolak melepaskan jabatan KSAD. Pada Juni tahun 1962, dengan janji akan diangkat menjadi Panglima ABRI, Nasution berhasil dibujuk menyerahkan jabatan KSAD kepada Ahmad Yani. Namun kemudian, menurut Soekarno, para pimpinan angkatan lain tidak siap berada di bawah pimpinan seorang jenderal Angkatan Darat. Soekarno memperlihatkan bukti dengan menunjukkan surat Omar Dhani yang menyebut Angkatan Udara tidak bersedia berada di bawah seorang jenderal Angkatan Darat. Nasution yang telah terkecoh itu akhirnya harus puas hanya menjadi kepala staf angkatan bersenjata KSAB tanpa garis komando kepasukan. Sejak saat itu, berakhirlah karir panjang Nasution sebagai komandan yang mengendalikan pasukan. Tidak terlalu sulit ditebak,
Surat Omar Dhani dibuat atas petunjuk Soekarno. Sebagai rangkaian dari usahanya menguasai militer, Soekarno menciptakan Komando Operasi Tertinggi Koti pada Juli tahun 1963 dengan dirinya sebagai Panglima Besar. Koti sebenarnya adalah kelanjutan dari Koti Pembebasan Irian Barat, Koti Pemirbar, yang dibentuk pada Januari tahun 1962. Setelah soal Irian Barat selesai dan konfrontasi terhadap Malaysia menjadi kesibukan baru, Koti Urusan Irian Barat bertransformasi menjadi Koti Urusan Konfrontasi dengan Malaysia. Lewat Koti versi terakhir tersebut, Soekarno praktis telah menjadi Panglima ABRI Pangti in Function menurut istilah Soekarno, yang memimpin tentara dengan dibantu oleh seorang wakil Panglima Besar A.H. Nasution, dan seorang Kepala Staf Ahmad Yani, 4 deputi, intelijen, operasi, pengerahan tenaga, logistik dan politik sosial ekonomi. Perlu diingat bahwa deputi intelijen adalah Dr. Subandrio, yang waktu itu mendapat pangkat kehormatan sebagai Laksamana Udara. Dari posisi itulah, Subandrio kemudian juga menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen. Dengan Koti versi konfrontasi Malaysia tersebut, Istana secara otomatis telah menjadi Mabes ABRI, jauh sebelum di kemudian hari tahun 1969, Soeharto mengintegrasikan tentara dan membangun Mabes ABRI yang kini berkantor di Cilangkap, Jakarta Timur. Pada tahun 1965, suhu politik domestik, regional, dan internasional, Perang Dingin makin mendidih. Keengganan Angkatan Darat melaksanakan perintah konfrontasi, kesibukan mereka melindungi musuh-musuh PKI, dan mengganjal agenda nasakomisasi, di mata pemimpin besar revolusi tersisa hanya ada satu jalan untuk menyingkirkan Jenderal Yani dan para pembantunya. Jalan itu adalah daulat dalam bentuk penculikan ala Rengas Dengklok, atau ala penculikan Syahrir di Solo. Artinya, diculik untuk didaulat melepaskan posisi pimpinan Angkatan Darat. Cara melengsarkan Nasution 3 tahun sebelumnya tidak bisa lagi dipakai Soekarno. Dari titik inilah kita sebaiknya mengerti keputusan Soekarno, sebagaimana yang dikisahkan oleh Kolonel Bambang Wijanarko dalam buku The Devious Dalang, menggantikan Yani dengan cara daulat. Menurut penuturan Wijanarko, pada 4 Agustus tahun 1965, Presiden Soekarno memanggil komandan pengawalnya, Letnan Kolonel Untung, untuk menerima perintah melaksanakan rencana sang presiden. Saya sangat sadar kesaksian Bambang Wijanarko, ajudan senior yang melekat pada Soekarno, itu disangsikan sejumlah orang, terutama para pengikut dan pembela Soekarno. Tapi, saya juga yakin Kolonel KKO, Bambang Wijanarko, dan para interogatornya bukan orang-orang yang kreatif, dan canggih serta terampil mengarang cerita berbau detektif, yang berkisah tentang seorang presiden merancang penculikan pimpinan tentaranya, dengan menggunakan pengawal pribadi sang presiden sendiri. Dengan kata lain, dengan meletakkan pada konteks dan situasi politik masa itu, saya melihat banyak kebenaran dalam kesaksian Kolonel Bambang tersebut. Lagi pula kesaksian itu diberikan setelah Soekarno meninggal pada Juni tahun 1970. Hasil interogasi tim pemeriksa pusat atas diri Bambang itu secara resmi tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipakai untuk menuduh Soekarno terlibat Gestapo, bahkan sama sekali tidak pernah dipergunakan di pengadilan. Kita tahu mengenai adanya dokumen itu setelah bocor atau sengaja dibocorkan ke luar negeri, dan diterbitkan di negeri Belanda. Sumber-sumber yang dekat dengan Soeharto dan Nasution pada hari-hari pertama pasca Gestapo, yakin bahwa sejak Untung ditangkap dalam pelariannya, Soeharto, Nasution, dan orang-orang di sekitar mereka sebenarnya sudah mencium keterlibatan Soekarno dalam Gestapo. Salah satu sumber kecurigaan adalah desakan Untung kepada para penangkapnya untuk memperhadapkan dirinya langsung kepada Soekarno, dan tidak ke Kostrad. Cerita mengenai ini waktu itu tidak begitu mendapat publikasi di dalam negeri, tapi dilaporkan oleh John Hughes, wartawan The Christian Science Monitor,
dalam korannya yang terbit di Boston, Amerika Serikat. Soal tertangkapnya Untung ditulis kembali dalam buku John Hughes, Indonesian Uvival tahun 1967. Bayi perempuan Soekarno. Sehubungan dengan ini juga menarik mendengar kesaksian Patnaik yang diceritakannya kepada sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, AB Lapian di Hotel Oberoi, Bali, pada tanggal 31 Januari tahun 1993. Sri Biju Patnaik adalah seorang pilot dari India, yang pernah diutus Perdana Menteri Nehru ke Yogyakarta pada zaman revolusi dengan menerobos blokade Belanda. Patnaik berada di Yogyakarta ketika Megawati lahir. Waktu itu Yogyakarta dilanda angin ribut, dan Soekarno bertanya kepada Patnaik bahasa Sanskerta buat fenomena alam tersebut. "Mega," kata Patnaik, maka bayi perempuan Soekarno, yang kelak menjadi Presiden kelima Republik Indonesia itu, diberi nama Megawati oleh ayahandanya. Patnaik adalah sahabat banyak pembesar Indonesia sejak masa revolusi. Terakhir kali pilot Patnaik jumpa Bung Karno adalah pada tanggal 30 September tahun 1965 tengah malam, di Istana Merdeka, sepulang Soekarno dari memberi pidato di Istora Senayan, hanya beberapa jam sebelum Gestapo bergerak. Setelah pembicaraan penting mengenai konflik India-Pakistan selesai dengan janji Soekarno tidak akan membantu Pakistan menyerang India, Patnaik diminta oleh Soekarno agar meninggalkan Jakarta sebelum subuh. "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang," kata Soekarno. Pertanyaannya, kenapa dan buat apa lapangan terbang Kemayoran akan ditutup oleh Soekarno setelah subuh esok harinya? Masih di sekitar terlibat tidaknya Soekarno, Jenderal Yoga Sugomo, Kepala Intel Kostrad pada saat Gestapo, adalah perwira yang pada pagi hari 1 Oktober yang meyakinkan Pangkostrat Soeharto bahwa PKI ada di balik Gestapo. Indikator Yoga, sebagai yang diceritakan dalam buku memori Jenderal Yoga, adalah Letkol Untung yang dikenalnya secara pribadi ketika bertugas di Sumatera Barat dalam operasi penumpasan PRRI. Menurut Yoga, bahkan semasa di Jawa Tengah, Untung sudah dikenal sebagai perwira beraliran kiri. Mendengar siaran radio yang menyebut nama Untung sebagai pemimpin Gestapo, Yoga tidak ragu lagi, ini pekerjaan PKI. Pertanyaan Soeharto selanjutnya pada taklimat di Kostrad pagi itu, apakah kira-kira Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan tersebut? Jawab Yoga dengan yakin, "Iya." Kepala Intel Kostrad itu, orang Indonesia satu-satunya yang mendapat pendidikan tinggi Intel di Jepang, berpegang pada keyakinan Pangat Ahmad Yani bahwa PKI tidak akan berani melawan Angkatan Darat, karena Presiden ada di belakang Angkatan Darat. Dengan demikian, PKI baru akan berani bergerak kalau Presiden berada di belakang mereka. Laporan John Hughes dan kesaksian Patnaik makin memperkuat kecurigaan bahwa, paling sedikit, Soekarno tahu Gestapo akan melakukan operasi. Dalam laporan pengemban Supersemar kepada Ketua MPRS pada 1 Februari tahun 1967, Soeharto antara lain menyampaikan kepada Presiden Soekarno dirasakan perlu diminta pertanggungjawaban, baik dalam rangka ketatanegaraan maupun pidana. Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan pidana oleh Soeharto. Apakah itu berarti Soeharto mempunyai bukti keterlibatan Soekarno dalam Gestapo? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pemimpin besar revolusi tersebut? Disitulah kabarnya untuk pertama kalinya setelah Gestapo, terjadi perbedaan antara Jenderal Nasution dan Maijen Soeharto. Nasution ingin Soekarno diadili, sementara Soeharto bertekad menyelesaikannya secara politis, bukan hukum. Kalkulasi Soeharto, pengaruh Presiden Soekarno dalam ABRI dan masyarakat waktu itu masih sangat kuat. Kalau Soekarno diadili, perang saudara hampir pasti bakal sulit dihindari. Untuk tujuan itulah pengadilan atas diri Untung diarahkan agar tidak mengungkap keterlibatan Soekarno, kata seorang pensiunan Hakim Mahmilep kepada saya sekian tahun silam. Sementara itu,
Menjelang Gestapo konon memang beredar cerita yang menyebut Yani akan dicopot dari posisi Pangkat, untuk didudukkan pada tempat yang lebih tinggi tanpa kontrol terhadap tentara. Trik seperti ini, seperti kita ketahui, telah dilakukan Soekarno kepada Nasution sebelumnya. Untuk Jenderal Yani, kabarnya Soekarno merencanakan menciptakan jabatan Wakil Perdana Menteri Waperdam 4, di samping 3 Waperdam yang sudah ada. Tidak pernah diperoleh informasi mengapa rencana Soekarno itu, kalau memang pernah ada, tidak terlaksana. Apakah Yani, dengan dukungan para jenderal senior Angkatan Darat, menolak ditendang ke atas? Mungkinkah karena penolakan itu, Soekarno tidak punya pilihan lain kecuali melakukan penggantian dengan cara daulat? Yang kita tahu, menurut rencana pada 1 Oktober, Jumat pagi Yani diagendakan menghadap Presiden. Kepada seorang stafnya, Yani konon sudah bercerita bahwa mungkin di istana dia akan diminta Soekarno melepaskan jabatan Panglima Angkatan Darat. Apakah Yani akan menerima atau menolak perintah Soekarno tersebut? Tidak tersedia informasi mengenai itu. Untuk diketahui, Nasution, dengan dukungan para perwira senior Angkatan Darat, menolak tawaran Soekarno menjadi Menteri Pertahanan pada 1960, jika syaratnya adalah melepaskan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, sekarang tentang Untung. Mengingat bahwa Komandan Pengawal Presiden ini sudah lama berada dalam pembinaan Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, rencana daulat gubahan Soekarno itu tentu saja mudah bocor. Menjadi tentara binaan Biro Khusus PKI sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Untung. Menurut Soeharto, Untung sudah dekat dengan PKI sejak sebelum bertugas di Resimen Solo, pada tahun 1950. Soeharto yang komandan Resimen Solo tahu bahwa Untung, jauh sebelum dibina Syam, sudah merupakan perwira binaan Alimin, seorang tokoh senior PKI. Dan kalau benar bahwa Syam juga agen tentara, surat senjatanya sebagai Intel Kodam di Jakarta, konon, ditandatangani sendiri oleh Pangdam Jaya waktu itu, Majen TNI Umar Wirahadikusuma dan juga mungkin agen Intel asing, paling sedikit menurut cerita Dr. Subandrio dan keyakinan Prof. Werdeim, maka bisa dibayangkan dinamika macam apa yang dihasilkan oleh bocornya rencana Soekarno ke PKI. Dan mungkin juga ke berbagai jaringan dinas rahasia asing. Daulat, bukan pembantaian. Setelah membaca hampir semua proses Mahmilab, analisis sejumlah pakar serta sejumlah buku catatan pengalaman para pelaku, saya hampir yakin bahwa pengertian Soekarno dan Soeharto, demikian juga Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, Untung, DN Aidit, dan juga Omar Dhani mengenai penculikan, semua sama. Yang direncanakan bukan pembantaian seperti yang kemudian terjadi, melainkan penculikan untuk pendaulatan. Jika kesimpulan saya ini benar, maka masuk akal kalau Soeharto mengetahui, tapi membiarkan gerakan daulat tersebut. Alasan Soeharto, kegiatan yang digagas Soekarno dan dilaksanakan Untung tersebut adalah keputusan dan tindakan politik yang tidak bisa dihalangi olehnya. Lagi pula perintah Soekarno itu juga tidak merugikan Panglima Kostrat tersebut. Juga harus diingat, seandainya pun Soeharto berkeputusan mencegah Gestapo, Kostrat waktu itu tidak punya pasukan tetap seperti sekarang ini. Yani dan para pembantunya di Markas Besar Angkatan Darat akan diculik untuk dihadapkan kepada Soekarno. Mungkin dengan tuduhan tidak loyal menjalankan kebijakan Panglima tertinggi, terutama dalam soal konfrontasi dengan Malaysia dan pembangkangannya terhadap Nasakom, dan penolakannya pada rencana pembentukan Angkatan Kelima. Lebih kurang begitulah mungkin skenario Soekarno. Dengan cara dan alasan itu Jenderal Yani akan didaulat untuk selanjutnya digantikan oleh Jenderal pilihan Soekarno. Itulah menurut dugaan saya yang paling mungkin ada di kepala Soekarno waktu itu. Itu pula yang kemungkinan besar disampaikan Untung kepada teman-teman berkomplotnya, Syam, Kolonel Latif, dan Brigjen TNI Suparjo.
Dan itu jugalah yang kemungkinan besar disampaikan Latif kepada Soeharto di rumah sakit Gatot Subroto, beberapa jam sebelum operasi mulai. Saya hampir yakin DN Aidit juga mengerti Gestapo sebagai hanya pendaulatan atas pimpinan Angkatan Darat. Aidit dan PKI pasti berharap pimpinan Angkatan Darat pasca Yani akan lebih mudah diatur oleh Soekarno. Dengan cara itu diharapkan Angkatan Darat akan mendukung gagasan Nasakom dan lebih bersahabat kepada PKI, seperti sikap Angkatan Udara di bawah Omar Dhani. Inilah yang saya yakini penjelasannya mengapa Aidit memerintahkan Kepala Biro khususnya, Syam Kamaruzaman, membantu para perwira berpikiran maju yang telah lama mereka bina itu. Pada tingkat ini pertanyaan yang maha penting adalah bagaimana rencana pendaulatan yang digagas Soekarno, dan didukung Biro Khusus PKI itu kemudian berubah menjadi pesta pembantaian para jenderal. Tego larane ora tego patine. Tentang Soeharto, Jenderal Nasution punya komentar yang menarik. Soeharto bukan komunis, tapi sejak di Yogyakarta dulu adalah seorang oportunis, kata Nasution kepada saya pada November tahun 1984. Tidak berapa lama sebelum jatuh sakit menjelang akhir hidupnya, yang juga merupakan pertemuan terakhir saya dengan jenderal besar tersebut, penegasan bahwa Soeharto hanya seorang oportunis, diulanginya sekali lagi. Sebagai jenderal paling senior di lapangan dalam jajaran Angkatan Darat, kesempatan Soeharto menduduki posisi puncak angkatannya bakal terbuka setelah Yani tersingkir. Psikologi inilah menurut dugaan saya yang dimanfaatkan Kolonel Latif, ketika menemui Soeharto di rumah sakit Gatot Subroto beberapa jam sebelum operasi penculikan dimulai. Tentang pertemuannya dengan Soeharto malam tersebut, dalam pembelaan dirinya di depan Mahkamah Militer Tinggi, yang mengadilinya di Bandung pada Mei tahun 1978, Kolonel Latif menjelaskan, "Saya pada malam itu di samping memang menengok Putranda yang sedang terkena musibah, sekaligus untuk melaporkan akan adanya gerakan pada esok paginya untuk menggagalkan rencana coup d'etat dari Dewan Jenderal di mana beliau sudah tahu sebelumnya. Memang saya berpendapat bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto itu. Saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil dapat menggagalkan usaha coup Dewan Jenderal, beliaulah yang terpilih sebagai tampuk pimpinan sebagai pembantu setia Presiden." Dari cerita Latif di depan Mahmilti itu bisa diduga bahwa yang mereka, para pelaku makar itu, harapkan dari pertemuan sang kolonel dengan Soeharto bukan bantuan untuk operasi malam itu, melainkan pengertian dan sikap lunak setelah operasi Gestapo berhasil menggagalkan coup d'etat Dewan Jenderal. Latif dan teman-temannya pastilah tahu adanya ketidakserasian antara Soeharto dan Yani, dan karena itu mereka berharap Soeharto sebagai pangat pengganti Yani nantinya tidak akan bereaksi keras kepada Gestapo sebagai kegiatan pendaulatan. Tentang sikap Soeharto malam itu masih ada dua hal yang juga harus dipertimbangkan. Pertama, dari percakapan singkatnya dengan Latif, hampir bisa dipastikan Soeharto tidak tahu bahwa di balik Gestapo ada Biro Khusus PKI yang berperan penting. Kedua, mengingat terbatasnya waktu pertemuan Latif dan Soeharto, kemungkinan besar Panglima Kostrad itu bahkan tidak punya informasi mengenai nama-nama pemimpin gerakan, yang memudahkan baginya menduga siapa saja yang sebenarnya berdiri di balik gerakan malam itu. Yang dilaporkan Kolonel Latif, menurut pengakuannya, hanyalah bahwa mereka, para perwira Angkatan Darat akan bertindak menyelamatkan Presiden Soekarno. Bukankah beberapa hari sebelumnya Latif sudah melaporkan kepada Soeharto mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta? Dari informasi Latif, Soeharto tahu dirinya tidak dipandang sebagai anggota Dewan Jenderal. Jadi aman. Kalau pasti aman dan bahkan ada kemungkinan mendapat jabatan yang lebih tinggi, buat apa juga repot-repot di tengah malam? Di kemudian hari memang muncul pertanyaan mengenai 2 batalion,
masing-masing dari Jawa Tengah 454 dan Jawa Timur 530 yang dipakai Gestapo. Kedua batalion yang didatangkan Soeharto, atau Majen TNI Pranoto Rekso Samodra sebagai asisten personil Menpangat, untuk parade peringatan Hari Angkatan Bersenjata itu diperintahkan datang dengan perlengkapan siap tempur. Sementara Batalion 328 Kujang Siliwangi dari Jawa Barat mendapat perintah yang berbeda. Apakah ini bisa ditafsirkan sebagai bantuan tidak langsung kepada Gestapo? Siapa yang memberi bantuan? Soeharto atau Pranoto? Mengenai soal ini, perlu diketahui bahwa Majen TNI Pranoto adalah asisten personalia Pangat yang merekrut Letkol Untung dari Kodam Diponegoro dan memasukkannya ke Resimen Cakrabirawa, pengawal Presiden. Waktu itu sebenarnya Presiden Soekarno menginginkan Mayor Infantri LB Murdani, tapi karena Beni menolak, masuklah Untung. Kedua perwira menengah itu memang sama-sama pemegang bintang sakti sebagai ganjaran dari keberanian mereka di Palagan Irian Barat. Yang jelas malam itu Soeharto tercatat tidak memainkan peran apa-apa dalam operasi Gestapo, kecuali berdiam diri dan pulang tidur setelah mendapat laporan dari Kolonel Latif. Dan seperti juga para perwira dan petinggi operasi Gestapo, Pangkostrat itu jelas tidak membayangkan kegiatan penculikan tersebut akan berakhir sebagai pembantaian para jenderal pimpinan Angkatan Darat. Nah, ketika para jenderal ternyata bukan cuma diculik tapi malah dibantai, maka sebagai orang Jawa Soeharto langsung saja mengamalkan filsafat leluhurnya, tego larane ora tego patine, maksudnya, sampai hati melihat teman-teman jenderal didaulat, tapi tidak rela menerima kematian mereka. Sampai hati melihat Yani disingkirkan, tapi tidak tega melihat Yani dibantai. Bisa diduga bahwa pada saat yang sama, Soeharto tentu juga sangat marah kepada Latif karena merasa telah dibohongi oleh kolonel yang mantan anak buahnya itu. Kemarahan itu kemudian tercermin pada siksaan keras yang diterima Latif dalam tahanan Orde Baru. Maka setelah pagi harinya yakin PKI berada di balik Gestapo, Soeharto lantas saja mengamuk dengan bertindak keras kepada para pengikut partai tersebut. Para pengikut Soekarno dalam politik dan militer kemudian juga terimbas pembersihan. Tindakan yang terakhir ini terpaksa dilakukannya karena Soekarno terus-menerus mempertahankan, bahkan membela PKI. Secara tidak langsung sikap Soekarno ini ikut berperan memperhebat kegiatan pembantaian orang-orang PKI, atau mereka yang dicurigai sebagai PKI. Kecemasan akan bertahannya PKI, artinya tidak dibubarkan, menimbulkan ketakutan yang menghantui orang-orang anti-komunis waktu itu. Seandainya Soekarno cepat mengutuk dan membubarkan PKI, ada kemungkinan pembantaian dan pembersihan tidak sedramatis dan setragis seperti yang kemudian terjadi. Mengapa Soekarno menolak membubarkan PKI meski secara terang-terangan sudah menyebut tindakan DNID dalam percakapannya dengan AM Hanai sebagai keblinger? Apakah Soekarno seorang komunis? Suatu kali soal ini saya bicarakan dengan Dr. Ruslan Abdul Ghani, mantan juru bicara Manipol Usdek, ideologi demokrasi terpimpin, dan orang dekat Soekarno. Menurut Pak Ruslan, Bung Karno seorang nasionalis sejati, tapi terlalu overconfidence, terlalu percaya diri. Dia kira dia bisa mengontrol PKI. Lagi pula pengetahuan Bung Karno tentang komunisme dasarnya adalah komunisme pada masa mudanya, yakni yang mendorongnya merumuskan ideologi Nasakom. Komunisme waktu itu adalah alat melawan kolonialisme, bukan komunisme dalam zaman Perang Dingin seperti sekarang. Pada zaman perjuangan nasional dulu, semua kekuatan dan golongan bisa diajak bersatu melawan kolonialisme. Sekarang ceritanya lain lagi, tapi Bung Karno masih tetap gandrung pada persatuan berdasarkan Nasakom. Menurut catatan Pusat Sejarah TNI, ketegangan antara Jenderal TNI Soeharto dan Presiden Soekarno bersumber pada sikap mereka yang bertentangan terhadap PKI dan komunisme. Dalam salah satu dokumen Pusat Sejarah TNI tertulis bahwa,
Mengenai kedudukan PKI dalam masyarakat Indonesia, Presiden Soekarno berpendapat bahwa PKI harus dan dapat dipancasilakan. Jenderal Soeharto menganggap hal itu tidak mungkin karena PKI itu pasti berpegang pada doktrin Marxisme Komunisme. Presiden Soekarno menganggap PKI melakukan ekses, jadi tidak perlu diambil tindakan pembubaran seperti yang diusulkan oleh Jenderal Soeharto. Menurut Soeharto, PKI sudah 2 kali mencoba merebut kekuasaan negara, karena itu jangan sampai diberi kesempatan lagi. Saya sendiri kemudian berpendapat bahwa yang sebenarnya dipertahankan Presiden Soekarno bukanlah PKI, melainkan ideologi Nasakom yang sudah dikampanyekannya ke seluruh dunia. Maka, masuk akal kalau Soekarno sebenarnya marah dan ingin membubarkan PKI. Tapi, itu hanya akan dilakukannya setelah berdiri satu partai baru yang menggantikan tempat PKI dalam komposisi Nasakom. Dengan kata lain, Soekarno bukan komunis dan tidak mencintai PKI. Bagi Soekarno, PKI hanya pengimbang yang dia perlukan untuk menghadapi Angkatan Darat. Pemimpin besar revolusi itu sebenarnya lebih mencintai diri dan gagasan Nasakom ciptaannya yang telah dipasarkannya ke seluruh dunia. Dengan gagasan yang kontroversial pada zaman Perang Dingin itu, Soekarno berharap diterima sebagai tokoh dunia yang bisa mengatasi konflik Barat dan Timur. Pada bulan-bulan pertama setelah Gestapo, di Jakarta memang beredar cerita bakal berdirinya sebuah partai beraliran kiri dengan Nyoto, tokoh PKI yang sudah sangat dekat kepada Soekarno dan berangsur menjauh dari Aidit sebagai pemimpinnya. Karena tahu rencana Soekarno itulah barangkali kekuatan anti-komunis segera bertindak. Akibatnya, Nyoto dengan segera menghilang. Bahkan, tidak pernah ketahuan di mana kuburnya. Tanpa melibatkan tentara, apabila kita berbicara mengenai angkatan bersenjata sehubungan dengan Gestapo, faktor angkatan udara terlalu penting untuk dilupakan. Seperti diketahui luas waktu itu, Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani, mempunyai hubungan khusus dengan Presiden Soekarno sejak beliau diangkat menggantikan KSAU Suryadi Suryadharma. Omar Dhani naik ke posisi pemimpin tertinggi Angkatan Udara setelah insiden tenggelamnya kapal perang Macan Tutul di Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Angkatan Udara dipersalahkan karena tidak memberi perlindungan udara kepada kapal perang, yang bertugas menyelundupkan tentara ke daratan Irian Barat, Papua sekarang. Suryadharma membayar mahal apa yang dituduhkan sebagai kesalahannya. Dia dicopot dari kepemimpinan Angkatan Udara yang didudukinya sejak Indonesia memiliki Angkatan Udara, hampir 20 tahun sebelumnya. Kemudian, karena menolak jabatan Duta Besar di Kuba, Suryadharma diangkat menjadi penasihat militer presiden yang praktis tidak pernah dimintai pendapat atau saran oleh Soekarno. Di kemudian hari terungkap bahwa sebenarnya Suryadharma telah diperlakukan secara tidak adil. Operasi penyelundupan pasukan ke Irian Barat lebih merupakan keputusan politik Soekarno sebagai Panglima Koti tanpa melibatkan pimpinan tentara. Angkatan Udara waktu itu bukan saja tidak tahu adanya operasi rahasia tersebut, mereka juga memang belum siap memberi perlindungan udara dalam pelaksanaan perintah Soekarno itu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana kalau operasi militer dikelola oleh politisi sipil, yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman militer. Kesalahan yang sama sebelumnya juga dilakukan Hitler yang menyerang Uni Soviet, tanpa memperhatikan pendapat dan pertimbangan para jenderal dan marsekalnya. Akibatnya adalah kehancuran beberapa divisi tentara Jerman. Ketika diangkat menjadi Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani baru sekitar 10 tahun menjalani dinas militer. Menurut Nasution kepada saya, dialah yang menyarankan kepada Soekarno mengangkat Omar Dhani sebagai pengganti Suryadharma. Menko Hankam KSAB itu berjumpa dengan Dhani untuk pertama kalinya di lapangan terbang Morotai pada masa persiapan operasi Trikora. Sebagai perwira yang masih sangat muda ketika menduduki jabatan pimpinan Angkatan Udara,
Dani melangkahi sejumlah perwira senior dalam angkatannya. Dengan latar belakang demikian, maka bisa dimengerti kalau pimpinan baru Angkatan Udara itu menjadi sangat bergantung kepada Soekarno yang mengangkatnya. Pada masa revolusi, sebagai anak priai berpendidikan bagus, Dani bekerja sebagai penyiar radio siaran bahasa Inggris di Solo. Selanjutnya pindah ke Jakarta dan bekerja pada sebuah bank. Bersama sejumlah pemuda pada tahun 1950, Dani dikirim ke Taloa, California. Di sana dia dididik menjadi penerbang. Sepulang dari Amerika itulah, dia mengucapkan sumpah sebagai prajurit Angkatan Udara. Di mata para jenderal senior di Angkatan Darat, Omar Dani adalah anak muda yang tidak punya pengalaman tempur masa revolusi. Dengan latar belakang yang demikian, Soekarno mengangkat Panglima Angkatan Udara itu menjadi Panglima Kolaga, Komando Mandala Siaga dalam rangka konfrontasi. Jenderal Soeharto, yang amat senior dan mantan Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, beberapa waktu kemudian ditunjuk Presiden sebagai wakilnya. Keputusan Soekarno yang kurang bijaksana ini hanya membuat para perwira tinggi Angkatan Darat makin dongkol kepada Bapak Presiden dan Omar Dani. Dalam memoarnya, mantan Pangkop Kamtib Jenderal TNI Sumitro menulis, di Komando Mandala Siaga, panglimanya dari Angkatan Udara yang tidak punya pengalaman perang, tentara kemarin sore, Omar Dani. Anak kemarin sore itu belum punya pengalaman perang, tapi disuruh memimpin kami yang sudah bongkel-bongkel sejak zaman revolusi sampai tua perang terus. Dia membawahi Pak Harto yang waktu itu wakilnya Omar Dani, sebagai wakil Panglima Komando Mandala Siaga, Wapang Kolaga. Dalam hati kami mangkel dipimpin anak kemarin sore. Di samping itu, Omar Dani mewarisi Angkatan Udara yang sejak awal tahun 50-an memang sudah diposisikan Surya Dharma, sadar atau tidak, sebagai angkatan yang bersikap antagonistis kepada Angkatan Darat. Dengan latar belakang itulah juga kita harus melihat kedekatan Angkatan Udara dengan Presiden Soekarno. Untuk mengimbangi Angkatan Darat yang sudah lama terlibat politik, di bawah Omar Dani untuk pertama kalinya Presiden Soekarno melibatkan Angkatan Udara ke dalam kegiatan politik. Mengenai soal ini, para purnawirawan Angkatan Udara dalam buku Menyingkap Kabut Halim 1965 menjelaskan, untuk memberikan makna Angkatan Udara sebagai alat revolusi sebagaimana yang sering dikemukakan Bung Karno, Laksdia Udara Omar Dani dalam kedudukannya sebagai Menpangau, Menteri Panglima Angkatan Udara, mencoba ikut memainkan peran politik di tengah-tengah retorika revolusi pemimpin besar revolusi. Misalnya, berbicara tentang Angkatan Kelima yang sebetulnya bukan gagasannya sendiri, melainkan hasil pembicaraan sepintas antara PMRRT, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Chou En-lai dan Presiden Soekarno. Karena Bung Karno tertarik, Omar Dani pun membawanya dalam suatu pembahasan dengan rekan-rekan Menteri Panglima Angkatan lainnya. Tak disadari oleh Dani, bahwa membahas gagasan itu, sangat paralel dengan keinginan PKI, yaitu terciptanya suatu militansi dan radikalisme di kalangan rakyat. Militansi rakyat yang terlihat melalui pelatihan sukarelawan pada masa operasi pengembalian Irian Barat dan perjuangan Dwi Korah, sangat menguntungkan PKI. Persoalan terpenting yang melatar belakangi konflik antara Angkatan Udara dan Angkatan Darat, terutama pada masa demokrasi terpimpin, pada dasarnya adalah sikap kedua angkatan yang berbeda terhadap Presiden Soekarno. Angkatan Darat menolak Nasakom, sangat waspada kepada PKI, sementara Angkatan Udara mendukung Nasakom dan hampir apa saja kebijakan politik Soekarno, termasuk gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Pimpinan Angkatan Udara waktu itu juga tidak melihat PKI sebagai ancaman. Jauh sebelum itu, Surya Dharma sebagai pribadi sudah pula merupakan persoalan bagi Angkatan Darat. Perwira lulusan Akademi Militer Breda Negeri Belanda ini tidak ikut perang gerilya setelah Yogyakarta diserbu dan diduduki Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948.
Ketika tentara di bawah pimpinan Sudirman dan Nasution memulai perang gerilya, Suryadharma ikut Soekarno dan Hatta menyerah kepada Belanda. Mengenai ketidakikutan Suryadharma bergerilya itu, dari memoir Bung Hatta kemudian bisa diketahui bahwa beberapa hari sebelum Yogyakarta diserang dan diduduki tentara kolonial Belanda, pemimpin Angkatan Udara itu sudah tidak lagi menduduki posisi penting dalam ketentaraan. Untuk sementara, dia dibebas tugaskan dari kedudukan pimpinan Angkatan Udara, karena diperintahkan mengikuti perjalanan Presiden Soekarno ke India atas undangan Perdana Menteri Nehru. Dalam keadaan menanti datangnya pesawat yang akan membawa rombongan ke India itulah, Yogyakarta diserang. Suryadharma ditangkap Belanda di rumah kediaman Wakil Presiden, dan kemudian diasingkan ke Bangka bersama Bung Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah pengakuan kedaulatan, Soekarno mengangkat kembali Suryadharma menjadi pemimpin Angkatan Udara. Ini adalah keputusan yang mengecewakan para perwira senior Angkatan Darat yang baru saja keluar dari hutan setelah masa bergerilya usai. Yang mestinya disalahkan adalah Sudirman. Sikap para perwira Angkatan Darat yang menyalahkan keputusan Suryadharma menyerah bersama Soekarno dipertanyakan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara. Suryadharma itu mengikuti jejak Panglima tertinggi. Yang mestinya disalahkan adalah Sudirman. Panglima besar itu yang justru menolak mentaati perintah Panglima tertingginya. Debat dengan tema Suryadharma yang taat kepada Panglima tertinggi, sementara Sudirman dianggap melakukan insubordinasi adalah debat yang muncul kembali ketika Omar Dhani menunjukkan loyalitas penuhnya kepada Soekarno. Apakah salah kalau kita taat kepada Panglima tertinggi? Tanya Sri Mulyono Herlambang kepada saya dalam sebuah pertemuan dengan para mantan pejabat senior Angkatan Udara pada awal masa reformasi. Ini soal menurut saya, akhirnya terpulang kepada bagaimana tempat tentara dalam masyarakat, persepsi diri mereka serta hubungan sipil dan militer macam apa yang berlaku dalam masyarakat. Tentara Angkatan Darat, di kemudian hari mempertegas posisinya dalam masyarakat dengan menempatkan diri sebagai suatu kekuatan politik di antara kekuatan politik lainnya. Tentara pada masa Sudirman memang lebih melihat diri sebagai pejuang daripada hanya sekadar sebagai alat pemerintah. Sebagai pejuang di bidang militer, Sudirman juga telah mengikat dirinya dengan sebuah sumpah tentara, tidak kenal menyerah. Suryadharma dan Soekarno yang menyerah kepada tentara kolonial Belanda, mereka anggap melanggar sumpah tersebut. Hubungan Angkatan Darat dengan Angkatan Udara menjadi lebih memburuk oleh sikap Suryadharma yang dianggap bersimpati kepada PKI. Utami Suryadharma, istri Suryadharma, adalah aktivis kiri yang memimpin sebuah proyek PKI mengganyang film-film Amerika Papias pada zaman Orde Lama. Kakak Utami, Utomo Ramelan, adalah tokoh PKI Jawa Tengah yang menduduki kursi wali kota Solo ketika Gestapo terjadi. Waktu masuk di Solo pada November tahun 1965, saya sempat melihat Utomo Ramelan berada dalam tahanan di Balai Kota Solo. Yang menjaga tahanan adalah para mantan tentara pelajar, yang sebagian di antara mereka pada tahun 1948 ikut menggempur PKI di Madiun. Omar Dhani memang bukan pemimpin Angkatan Udara yang memulai kedekatan angkatannya dengan Soekarno. Tapi, Panglima Angkatan Udara itu dan beberapa temannya yang memimpin Angkatan Udara di sekitar meletusnya Gestapo itu sudah amat sulit menghindar dari konflik historis, politis, dan ideologis yang sejak lama mengganggu hubungan antara Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Lagi pula konflik itu memang juga dipelihara oleh Soekarno. Omar Dhani dan teman-temannya di Angkatan Udara waktu itu pada dasarnya adalah perwira-perwira muda usia pengagum berat Soekarno. Menurut Marsekal Madya Budiarjo, mantan Deputi Pangau Omar Dhani, dan Menteri Penerangan pada awal tahun 70-an, Omar Dhani yakin benar bahwa Bung Karno sungguh-sungguh pemimpin besar dan dia telan mentah-mentah indoktrinasi Nasakom, Nasional Agama Komunis.
Para perwira tersebut merumuskan loyalitasnya kepada Panglima tertinggi sebagai loyalitas dan dukungan kepada kebijakan politik apa saja yang dijalankan Soekarno. Khusus mengenai Omar Dhani, menurut cerita para purnawirawan Angkatan Udara yang berada di sekitar Dhani menjelang Gestapo, Panglima Angkatan Udara itu memang sangat percaya bahwa dalam tubuh Angkatan Darat terdapat beberapa orang jenderal dan perwira yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi, dan tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen. Omar Dhani juga yakin bahwa para jenderal Angkatan Darat itu bukan saja tidak setuju dengan kebijaksanaan Bung Karno, tapi mereka juga bekerja sama dengan Nekolim. Dasar yang digunakan Omar Dhani mencurigai adanya kerjasama dengan Nekolim itu adalah dokumen Gilchrist. Seperti diketahui kemudian, dokumen itu ternyata hasil rekayasa KGB, Intel Uni Soviet. Yang tampaknya tidak disadari oleh Dhani dan beberapa perwira tinggi pimpinan Angkatan Udara waktu itu, adalah bahwa Bung Karno terutama merupakan seorang politikus dengan ideologi kiri Nasakom, di samping kedudukannya sebagai Panglima tertinggi Pangti ABRI. Dengan Nasakom itulah, Soekarno melindungi PKI, hal yang menjadi akar tunjang konflik Soekarno dengan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin. Loyalitas yang tidak bisa membedakan antara Soekarno sebagai Panglima tertinggi, dan Soekarno sebagai politikus secara otomatis membawa Omar Dhani dan sejumlah pimpinan tertinggi Angkatan Udara masa itu ke tataran konfrontasi dengan Angkatan Darat. Dengan latar belakang seperti inilah, kita harus mengerti keputusan Omar Dhani yang dengan segera mendukung Gestapo beberapa saat setelah gerakan tersebut, mengumumkan langkah mereka sebagai kegiatan membersihkan kekuatan kontra-revolusioner di dalam Angkatan Darat. Dukungan tergesa-gesa itu akibatnya fatal. Beberapa hari kemudian dukungan tersebut diralat. Tapi, langkah dengan dukungan Soekarno itu tidak berhasil menyelamatkan Omar Dhani. Mantan pemimpin Angkatan Udara itu akhirnya harus dihadapkan ke Mahmilab. Dhani menghabiskan sebagian besar dari sisa hidupnya dalam penjara Orde Baru. Sebelum Omar Dhani memberikan dukungan kepada Gestapo, pada tanggal 30 September malam, beberapa jam sebelum operasi Gestapo bergerak, Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo sebagai perwira Intel Angkatan Udara telah melaporkan kepada Omar Dhani mengenai apa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Mengingat amat dramatisnya Gestapo, penculikan para jenderal pimpinan Angkatan Darat, dan keterlibatan Mayor Udara Suyono, tokoh Gestapo dari Angkatan Udara, memang patut menjadi pertanyaan, mengapa Omar Dhani memilih berdiam diri saja dan membiarkan Mayor Udara Suyono menggunakan fasilitas Angkatan Udara. Pada pagi harinya, 1 Oktober, Dhani bahkan berusaha memfasilitasi Brigjen Suparjo agar secepatnya datang ke Halim Perdana Kusuma melapor kepada Panglima tertinggi yang sudah ada di pangkalan udara itu. Suparjo yang bertugas di Kalimantan, memang ada di Jakarta waktu itu setelah mendapat telegram dari Syam, kepala atau ketua Biro Khusus PKI. Untuk itulah, Heru Atmojo diperintahkan menjemput Panglima Komando Tempur Kalimantan itu dengan helikopter. Pagi hari itu Brigjen Suparjo berusaha, tapi gagal menemui Presiden Soekarno yang memang tidak berada di Istana Merdeka. Menurut kesaksian Heru Atmojo, tidak ada tanda-tanda terkejut pada diri Dhani ketika bersama para pimpinan Angkatan Udara menerima taklimat Intel, beberapa jam sebelum operasi Gestapo dilancarkan. Mengingat kedekatan Dhani dengan Soekarno, tidak sulit menduga Panglima Angkatan Udara itu tahu tentang rencana Gestapo dan sikap Soekarno terhadap kegiatan penculikan tersebut. Itulah rupanya penjelasan mengapa Dhani tidak berbuat sesuatu malam itu, dan dengan cepat mengumumkan dukungannya kepada Gestapo pagi hari esoknya. Seperti gagasan semula sebagaimana yang ditugaskan Soekarno kepada Untung, yang diketahui Dhani tentulah hanya penculikan untuk pendaulatan, bukan pembantaian. Jadi, informasi Omar Dhani malam itu lebih kurang sama dengan posisi dan pengetahuan Soeharto, yang diterimanya dari Kolonel Latif di Rumah Sakit Gatot Subroto, pada waktu yang nyaris tak berbeda lama.
Kesalahan Omar Dhani terutama terjadi pagi harinya. Ketika Soeharto di Kostrad sedang sibuk berkonsolidasi menghadapi Gestapo yang membantai para jenderal, di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Panglima Angkatan Udara mengumumkan dukungannya kepada Gestapo. Dalam buku Menyingkap Kabut Halim, Omar Dhani mengaku bahwa pada tanggal 30 September tahun 1965, di Wisma Angkasa, kediaman resminya sebagai Pangau, bersama hampir semua pimpinan tertinggi Angkatan Udara, dia telah menerima taklimat lengkap dari Letnan Kolonel Heru Atmojo mengenai rencana penculikan para jenderal Angkatan Darat. Nama semua jenderal yang akan diculik dilaporkan dalam taklimat tersebut. Juga dilaporkan keterlibatan Mayor Udara Suyono. Tapi, Omar Dhani tidak berbuat sesuatu karena menganggap Gestapo adalah masalah internal Angkatan Darat. Sulit dimengerti sikap dan keputusan Dhani membiarkan para jenderal itu menjadi sasaran Gestapo, dengan alasan soal internal Angkatan Darat, sementara dia tahu Mayor Udara Suyono ikut berperan aktif dan memanfaatkan fasilitas beserta senjata-senjata milik Angkatan Udara. Lebih masuk akal untuk menafsirkan sikap Omar Dhani itu sebagai bukti dari pengetahuannya mengenai Gestapo yang bertolak dari rencana daulat yang digagas Soekarno. Heru Atmojo kesal panglimanya tidak berbuat apa-apa, meski telah mendapat laporan lengkap tentang rencana Gestapo dan keterlibatan seorang perwira Angkatan Udara. Kesimpulan Heru Atmojo, pimpinan Angkatan Udara Republik Indonesia mengambil sikap jalan setengah-setengah. Setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Suyono ambil peran, walau sudah dilaporkan sebelumnya. Mengapa jalan ini ditempuh? Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dhani kepada Bung Karno, yang tanpa reserve, tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Heru Atmojo pantas marah. Akibat sikap loyal mutlak Dhani kepada Soekarno, Angkatan Udara jadi korban. Karir Heru sendiri akhirnya hancur berantakan. Perwira Intel itu mendekam lama dalam penjara Orde Baru. Ketika meninggal berapa tahun setelah bebas dari penjara, dia mula-mula dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi, makamnya kemudian dibongkar dan jenazahnya dipindahkan ke pemakaman umum. Telah terjadi kekeliruan, Pak Heru tidak memenuhi syarat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, kata seorang juru bicara TNI sebagaimana yang dikutip koran-koran. Dengan mengumumkan dukungannya kepada Gestapo setelah sebelumnya membiarkan keterlibatan Mayor Udara Suyono, Omar Dhani bukan saja mencelakakan diri, Angkatan Udara, dan teman-temannya, melainkan sebenarnya juga secara tidak langsung ikut mempersulit posisi PKI dan Bung Karno. Dengan tidak menghalangi keterlibatan Suyono, klaim PKI yang menyebut Gestapo sebagai hanya persoalan internal Angkatan Darat telah diporak-porandakan Omar Dhani. Tapi dalam urusan ini, tanpa disadarinya, Omar Dhani sebenarnya hanya mengikuti jejak Syam Kamaruzaman yang sudah lebih awal melibatkan perwira Angkatan Laut, Angkatan Udara, perwira polisi, bahkan pemuda rakyat. Dengan kata lain, Syam dan Dhani secara bersama, meski secara terpisah, membantah klaim dan rencana audit serta analisis Cornell Paper yang ingin Gestapo dipandang semata-mata sebagai urusan internal Angkatan Darat. Keadaan yang diakibatkan oleh tindakan Dhani dan Syam itu juga akhirnya ikut mempersulit usaha Presiden Soekarno menyelamatkan PKI, Omar Dhani, dan tentu saja diri sang pemimpin besar revolusi itu sendiri. Cerita di sekitar keputusan dan tindakan Pangau itu sebenarnya hanya menunjukkan bahwa Omar Dhani, seorang priai Jawa yang terdidik baik, pada dasarnya buta politik. Angkatan Udara itu angkatan teknis, berbeda dengan Angkatan Darat, kata Laksamana Udara Rusmin Nuryadin yang menjadi Panglima Angkatan Udara pada awal Orde Baru. Secara tidak langsung, Rusmin sebenarnya mengkritik Dhani dan para pemimpin Angkatan Udara lainnya yang ikut-ikut berpolitik tanpa tahu politik. Tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa Omar Dhani dan teman-temannya masa itu hanyalah Soekarnois yang menyerahkan semua pekerjaan berpikir politik kepada Soekarno. Panglima Angkatan Udara tersebut,
serta banyak perwira tinggi pembantunya waktu itu, hanya ikut petunjuk Soekarno tanpa reserve. Semacam sikap hidup atau mati pokoknya ikut Bung Karno, yang populer di kalangan pendukung Soekarno di Jawa Tengah setelah Gestapo. Omar Dhani adalah contoh sempurna seorang Soekarnois yang waktu itu bisa ditemukan di mana-mana, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bung Karno itu seorang sufi, kata Dhani dengan yakin kepada saya, sekian tahun setelah mantan Pangau itu dibebaskan dari penjara. Suslov dan agen-agen asing. Sampai sekarang tidak cukup bukti untuk berkesimpulan bahwa agen-agen asing memainkan peran langsung pada malam tragedi berdarah tersebut. Tapi, cukup alasan untuk mencurigai bahwa mereka ikut memainkan peran mempercepat proses dalam rangka memperpendek beban ketegangan yang mereka pikul. Masuk akal jika CIA dan MI6 ingin tentara secepatnya menumpas PKI dan mengakhiri rezim Soekarno yang memusingkan dan merupakan beban berat bagi mereka. Sebaliknya, agen Blok Timur terutama Cina, bisa diduga juga ingin secepatnya melihat Soekarno bertindak mengakhiri pembangkangan Angkatan Darat terhadap Nasakom, ajaran yang dipergunakan Soekarno melindungi PKI. Dalam rangka inilah, saya kira kita harus mengerti munculnya dokumen Gilchrist serta sejumlah dokumen lainnya yang beredar pada bulan-bulan menjelang Gestapo. Dokumen Gilchrist buatan Intel Cekoslovakia itu, misalnya, jelas memainkan peran menaikkan tensi politik yang antara lain membuat Soekarno merasa makin tidak aman menghadapi Angkatan Darat. Subandrio memainkan peran besar dalam menjadikan dokumen Gilchrist itu sesuatu yang menakutkan Soekarno. Tanpa mengecek autentisitas dokumen, yang autentik terbukti hanya kertasnya yang memang berasal dari kedubes Inggris, yang katanya diterimanya lewat pos. Bagaimana menjelaskan informasi sepenting itu diterima lewat pos tanpa alamat pengirim dan lantas dipercaya sebagai autentik? Subandrio menyebarkan salinan dokumen itu sampai kepada para pemimpin Asia Afrika yang bertemu di Kairo beberapa bulan sebelum Gestapo. Rasa tidak aman itulah yang hampir bisa dipastikan berperan besar mendorong Soekarno merencanakan jalan daulat agar secepatnya menetralisasi Angkatan Darat dengan cara menyingkirkan Jenderal Yani dan kelompoknya yang anti-komunis. Keterlibatan langsung Intel asing dalam merancang, apalagi melaksanakan operasi Gestapo, hingga kini masih belum ditemukan buktinya. Informasi terbaru dan menarik sehubungan dengan kemungkinan adanya peran agen asing ini saya peroleh dari Asahan Alham Aidit, adik ketua PKI DN Aidit yang jumpa abangnya di Beijing pada Agustus tahun 1965. Waktu itu DN Aidit dalam perjalanan pulang dari Moskow ke Jakarta memenuhi panggilan Presiden Soekarno yang dikabarkan sakit. Menurut cerita DN Aidit kepada adiknya, di Moskow pemimpin komunis Indonesia itu terlibat debat keras dengan Suslov, ahli ideologi dan teori komunis Politbiro Partai Komunis Uni Soviet. Perdebatan itu, menurut cerita DN Aidit menyangkut perbedaan prinsipil antara sosialisme dan revisionisme yang ketika itu sedang hangat-hangatnya diperdebatkan di kalangan gerakan komunis internasional. Perbedaan prinsipil itu terjadi antara Tiongkok dan Uni Soviet. PKI menyetujui sepenuhnya pandangan PKT, Partai Komunis Tiongkok, yang mempertahankan Marxisme-Leninisme ML dan mengkritik PKUS yang merevisi ML. Tulis Asahan dalam surat elektroniknya dari negeri Belanda kepada saya pada tanggal 25 April tahun 2012. Akibat sikap pro-Tiongkok PKI tersebut, Suslov dengan sangat marah mengeluarkan ancaman kepada DN Aidit. Kalau PKI tidak berubah, Uni Soviet akan turut menghancurkan PKI bersama musuh-musuhnya di Indonesia. Apakah akhirnya Uni Soviet melaksanakan ancaman Suslov itu? Bukti-buktinya memang masih harus dicari. Tapi bahwa hubungan Moskow dengan Jakarta tetap terpelihara dengan baik setelah Gestapo, sementara kontak Jakarta dengan Beijing terputus dan beku untuk waktu lama, barangkali bisa menjadi salah satu petunjuk untuk curiga bahwa Uni Soviet memang, paling sedikit, membiarkan PKI dihancurkan.
Mendirikan polisi merah di Pati selain peran-peran agen asing, yang juga amat penting, bahkan mutlak diteliti, adalah peran Syam Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah. Sebagai intel dan kepala biro khusus PKI, Syam dicurigai beberapa kalangan sebagai bekerja untuk beberapa pihak sekaligus. Ketika berada dalam tahanan militer, teman-temannya sesama tawanan politik menjauhinya, bahkan menurut cerita mereka yang kemudian bebas, Syam sering mereka teriaki sebagai agen CIA. Menurut penuturan anak Marhen Hanafi, salah seorang tokoh Angkatan 45 dan anak angkat Presiden Soekarno, dalam bukunya yang berjudul Menggugat Kudeta Soeharto dari Gestapo ke Super Semar, pada zaman revolusi Syam Kamaruzaman, yang lahir pada tanggal 30 April tahun 1924 di Tuban, Jawa Timur, bekerja sebagai intel polisi di Pati, Jawa Tengah. Atasannya adalah pembesar polisi Kota Pati yang bernama Mudikdo, seorang yang berasal dari keluarga ningrat yang juga kelahiran Tuban. Dr. Tanti yang kemudian menjadi istri DN Aidit adalah putri Mudikdo dari perkahwinannya dengan perempuan Minangkabau yang bernama Siti Aminah. Jacques Leclerc, sejarawan Prancis yang meneliti gerakan komunisme di Indonesia, menyebut Mudikdo sebagai seorang pengikut setia Amir Syarifuddin dan berusaha mendirikan polisi merah di daerah Pati setelah pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Mudikdo dan pengikutnya ditangkap TNI dan ditembak mati pada tanggal 21 November tahun 1948. Leclerc juga menuturkan bahwa istri Mudikdo melanjutkan kegiatannya sebagai aktivis komunis sampai ditahan setelah pecahnya Gestapo, tahun 1965. Siti Aminah pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan posisi tertingginya dalam kubu PKI adalah sebagai Wakil Ketua Gerwani, organisasi wanita PKI. Di kemudian hari berseliweran informasi mengenai berbagai kegiatan intel yang pernah dikerjakan Syam. Yang paling banyak mendapat perhatian adalah disebutkan bahwa di Jakarta, Syam pernah menjadi intel Kodam Jaya. Di Jawa Barat pernah menjadi intel untuk Kolonel Suwarto, wakil komandan sekolah staf dan komando Angkatan Darat. Yang tetap menjadi pertanyaan, apakah Syam bekerja di kalangan militer sebagai orang PKI atau dia adalah agen tentara yang disusupkan ke dalam PKI? Mengingat bahwa Syam sudah menjadi orang kiri pada zaman revolusi, maka saya lebih cenderung menyimpulkan Syam sebagai agen komunis dalam tentara. Sebagai pimpinan biro khusus PKI yang langsung berada di bawah DN Aidit, posisi Syam sebagai intel di kalangan tentara sangat menguntungkan kegiatannya dalam membina para perwira yang kemudian dikenal sebagai perwira berpikiran maju. Selain Syam, sejumlah anak buahnya dalam biro khusus juga berhasil disusupkan ke dalam tentara di berbagai komando dan instalasi militer. Hal yang demikian ini memang tidak sulit terjadi karena jauh sebelum biro khusus berdiri, dalam tentara memang sudah ada perwira-perwira berhaluan kiri. Perwira-perwira seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, Jenderal Rukman dari Siliwangi, dan banyak lagi lainnya sudah kiri dan dekat dengan PKI sejak zaman revolusi. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat pemberontakan di Madiun. Mereka selamat dan lolos dari pembersihan karena tentara kolonial Belanda menyerang dan menduduki wilayah Republik, tidak berapa lama setelah pemberontakan PKI di Madiun. Perwira-perwira beraliran kiri dalam tentara seperti itulah yang memfasilitasi terjadinya penyusupan agen-agen PKI ke dalam tubuh tentara. Untuk mengerti Gestapo, peran Syam amat penting diungkapkan. Menurut penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo dalam bukunya, Gerakan tanggal 30 September Kesaksian Letkol Heru Atmojo, adalah Syam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer Gestapo pada 1 Oktober pagi itu. Dalam penuturannya mengenai Gestapo, Heru Atmojo berada di Senko, pusat kegiatan Gestapo pada pagi hari itu merasa heran melihat bagaimana Syam, seorang sipil, memimpin langsung operasi militer,
sementara di sekitarnya ada Brigadir Jenderal TNI Suparjo, Letnan Kolonel Untung, serta Kolonel Latif. Menurut penuturan Suparjo, ketika berjumpa Heru Atmojo di rumah tahanan militer, Syam waktu itu mengaku pernah mendapat latihan militer di Tiongkok. Masih tentang peran Syam pada operasi militer Gestapo, dalam kesaksiannya pada pengadilan tokoh PKI, Nyoto, Maret tahun 1966, Untung menyebut Syam dan Pono, keduanya anggota Biro Khusus PKI sebagai bagian inti Gestapo yang mewakili Aidit. Pada pengadilan yang sama, Saksi Mayor Udara Suyono menyebutkan bahwa Syam adalah orang yang menentukan dalam rapat-rapat perencanaan operasi militer Gestapo. Dalam mahmilep yang mengadilinya pada tahun 1968, Syam menyebut Aidit yang memerintahkan dirinya melaksanakan Gestapo dalam kedudukannya sebagai kepala Biro Khusus. Tidak dijelaskan bagaimana menurut Aidit, cara Syam harus melaksanakan Gestapo. Kenyataan yang disaksikan Heru Atmojo itu berbeda dengan kesaksian Untung maupun pengakuan Sudisman di depan mahmilep. Sudisman menjelaskan bahwa Gestapo adalah gerakan para perwira maju, untuk mencegah perampasan kekuasaan yang menurut PKI telah dirancang oleh Dewan Jenderal. Dan pemimpin perwira maju itu adalah Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa, Komandan Pasukan Pengawal Presiden. Tapi, menurut kesaksian Heru Atmojo, yang dilihatnya memimpin operasi militer Gestapo ternyata Syam, bukan Untung. Kenyataan yang dikemukakan Heru Atmojo itu diperkuat oleh kesaksian Suparjo di depan mahmilep maupun penuturannya kepada Heru Atmojo tatkala keduanya jumpa di rumah tahanan militer. Sementara itu, dari semua catatan yang ada mengenai Syam, belum kunjung ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa Syam pernah mendapat latihan militer di Tiongkok sebagai yang disampaikannya kepada Brigjen Suparjo. Lalu bagaimana kita harus menjelaskan bahwa seorang jenderal, seorang kolonel, seorang letnan kolonel, dan sejumlah mayor, kapten, dan letnan, secara berjamaah menjadikan diri mereka anak buah seorang sipil dalam sebuah operasi militer yang begitu penting dan rumit? Apakah keputusan PKI mendukung gerakan para perwira maju di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung diubah oleh Syam di lapangan, dari posisi hanya sebagai pendukung berubah menjadikan dirinya pemimpin operasi? Pada sidang mahmilep, Sudisman tidak membicarakan penyimpangan yang dilakukan Syam tersebut. Sudisman hanya menegaskan bahwa Syam berhubungan langsung dengan DN Aidit. Artinya, Sudisman tidak tahu apa persisnya perintah Aidit kepada Syam. Maka, kalau Syam mengubah perintah Aidit, Sudisman juga tidak mungkin tahu. Perintah Aidit juga tidak mungkin diketahui secara terperinci oleh Untung, Suparjo, dan Latif. Para perwira berpikiran maju itu memang tidak tercatat sebagai pernah jumpa Aidit menjelang operasi Gestapo. Kekacauan dan akhirnya kegagalan operasi Gestapo pimpinan Syam itulah yang mendorong Heru Atmojo mencurigai operasi Gestapo itu sebagai gerakan militer yang memang dirancang untuk gagal. Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengerti dasar kecurigaan Heru Atmojo itu. Lihat saja bagaimana pasukan yang ditugaskan di Monas tidak disiapkan logistiknya. Akibatnya, mereka kelaparan. Sebagian dari mereka, Batalion 530 dari Brawijaya dengan mudah siang itu ditarik masuk ke Kostrad untuk disuguhi makan siang. Batalion 454 dari Diponegoro yang dalam keadaan kelaparan mundur ke wilayah Pangkalan Udara Halim, mendapatkan makan yang secara tergesa-gesa disiapkan oleh Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Udara Wisnu Jajeng Minardo. Komisaris Politik. Perhatikan pula kekacauan yang terjadi di rumah Jenderal Nasution. Bukan saja para penculik gagal membawa Nasution, mereka bahkan tidak bisa membedakan antara Letnan Pierre Tendean, Ajudan Nasution, dan Jenderal Nasution. Maka yang dibawa ke lubang buaya untuk akhirnya dibantai, adalah Tendean. Penjelasan dari kesalahan mendasar ini bersumber pada para penculik yang, kemungkinan besar,
Selain kurang kenal liku-liku kota Jakarta, mereka juga tidak kenal Nasution dari dekat. Bukan mustahil mereka juga tidak punya waktu cukup mempelajari foto-foto Jenderal Nasution dan denah rumah Menko Hankam KSAB itu sebelum operasi militer dimulai. Lebih mendasar menjadi alasan bagi timbulnya kecurigaan, tentu saja kenyataan operasi Gestapo yang begitu penting tidak dipercayakan kepada perwira militer dengan pangkat tinggi serta berpengalaman tempur panjang, Suparjo, Latif, dan Untung, tapi dikerjakan sendiri oleh Syam, yang ternyata sama sekali tidak punya pengalaman memimpin operasi militer. Yang tidak kurang menarik, sikap para perwira berpikiran maju itu membiarkan Syam memimpin operasi militer serumit Gestapo tersebut. Pertanyaan menarik di sini adalah bukankah sikap menerima saja para perwira itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah memang anggota partai yang harus selalu taat pada garis partai dan tunduk pada perintah pembinanya. Dari fakta-fakta ini, saya sangat cenderung percaya bahwa Syam, Ketua Biro Khusus, adalah komisaris politik bagi anggota partai yang disebut oleh PKI sebagai perwira berpikiran maju itu. Apapun penjelasannya, juga tidak mudah dimengerti. Aidit yang ingin Gestapo dilihat hanya sebagai persoalan internal Angkatan Darat, memerintahkan seorang pemimpin Biro Khusus PKI, seorang sipil memimpin sendiri suatu operasi militer yang rumit. Padahal, PKI telah memiliki sejumlah perwira berpikiran maju yang telah mereka bina lama, memenuhi syarat, dan bersedia memimpin gerakan militer tersebut. Kecurigaan adanya skenario penggagalan itu lebih diperkuat oleh susunan anggota Dewan Revolusi yang diumumkan siang hari itu. Di situ nama Presiden Soekarno sama sekali tidak disebut, bahkan kabinetnya dinyatakan demisioner, kasarnya bubar. Kebijakan seperti ini hanya berhasil menjadikan Gestapo dan tentu saja PKI secara serentak menjadi musuh bersama kaum anti-komunis, Angkatan Darat, dan para pengikut Soekarno. Bertahun-tahun setelah Gestapo, dalam banyak percakapan saya dengan orang yang dulu kenal Syam pada zaman revolusi di Yogyakarta maupun di Jakarta pada tahun 50-an dan 60-an, umumnya mereka cenderung melihat Syam Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah sebagai pada dasarnya seorang aventurir, dan dalam PKI dia lebih merupakan seorang aparacik partai yang tidak tertarik pada teori-teori Marxisme dan literatur partai yang memang rumit dan banyak macamnya. Sebagai contoh mengenai watak dan karakter Syam, seorang mantan wartawan senior harian Rakyat menceritakan pengalamannya kepada saya setelah dipulangkan dari Pulau Buru. Menjelang ulang tahun PKI ke-45, saya ikut hadir dalam sebuah rapat panitia yang dipimpin ketua partai. Berdasarkan pengalaman di Beijing meliput perayaan ulang tahun RRT, saya menyatakan perbedaan pendapat saya kepada DN Aidit mengenai rencananya mengadakan sendratari untuk merayakan pesta ulang tahun PKI bulan Mei tahun 1965. Tiongkok punya balet nasional, kita tidak punya. Dasar apa yang akan kita pakai untuk membuat dia berdiri? Saya juga berdiri. Aidit waktu itu sudah biasa menempeleng orang. Saya berdiri bukan untuk menantang sang ketua, tapi agar mudah lari kalau dia mendekati saya. Setelah rapat, ketika berjalan keluar halaman kantor partai, seorang mendekati kami. Anak buahmu ini sudah berani menantang ketua, kata orang itu kepada senior saya yang berjalan bersama saya. Lalu dengan nada mengancam, orang itu berkata singkat kepada saya, hati-hati ya. Saya tanya senior saya, siapa orang itu? Itu Syam, jawabnya. Kembali ke Senko, pusat kegiatan Gestapo. Namun, bagaimana bisa dengan watak demikian Syam untuk waktu yang cukup lama mendapat kepercayaan DN Aidit? Jawabannya barangkali adalah, Aidit yang makin diktatorial dalam memimpin partai lebih membutuhkan seorang pekerja partai yang menjalankan perintahnya dengan loyal tanpa banyak diskusi lagi.
Mungkin jasa Syam menyelamatkan Aidit pada 1950 dari pengejaran aparat keamanan Kabinet Sukiman dan hubungan lamanya dengan keluarga istri sang ketua, juga ikut dipertimbangkan Aidit dalam mempercayai kepala biro khusus tersebut. Menurut Asahan Alham Aidit, kelemahan abangnya, cepat mempercayai kawan-kawannya meskipun langgam hidupnya cukup waspada terhadap musuh. Asahan, kini menetap di Belanda, dalam memoarnya juga menilai abangnya sebagai mudah dikhianati teman-temannya karena sifat mudah percaya dan kurang waspada terhadap kawan sendiri. Mengikuti dengan saksama kisahnya, membaca dan mendengar dari berbagai sumber, saya kurang percaya tuduhan yang menyebut Syam mengkhianati Aidit. Soalnya bukan pengkhianatan, melainkan kegagalan Gestapo lebih meyakinkan saya sebagai akibat keteledoran dan kecerobohan sang ketua dan kepala biro khususnya. Kalau kita kembali membicarakan soal pembantaian para jenderal, sulit membayangkan Soekarno memberi perintah atau bahkan mendiamkan atau menyetujui pembasmian para jenderalnya. Seperti sudah saya katakan berkali-kali, yang diinginkan Soekarno hanyalah mengganti pimpinan Angkatan Darat dengan jenderal yang tunduk kepada pemimpin besar revolusi sehingga mudah dikendalikannya. Lewat jalan daulat, Soekarno hanya berniat menempatkan di Angkatan Darat seorang pimpinan semacam Omar Dhani yang loyal tanpa reserve pada panglima tertinggi. Membantai para jenderal hanya akan menimbulkan kerumitan baru seperti yang kemudian terbukti setelah Gestapo. Aidit hampir bisa dipastikan adalah konseptor Gestapo sebagai soal internal Angkatan Darat. Penjelasannya, PKI tidak siap secara fisik dan terbuka menghadapi Angkatan Darat yang merupakan kekuatan anti-komunis paling berbahaya bagi partai tersebut. Itulah sebabnya ketika ada info dari Syam mengenai perintah Soekarno kepada Untung, Aidit cepat membuat rencana menumpang. Aidit tahu betul bahwa Angkatan Darat dan semua orang anti-komunis di Indonesia selalu mengintai PKI, dan karena itu partai komunis tersebut harus ekstra hati-hati. Membunuh para jenderal, seperti terbukti kemudian, hanya akan menjadi alasan bagi tentara dan kekuatan anti-komunis lainnya untuk secara beramai-ramai mengeroyok dan menghancurkan PKI. Oleh sebab itu, hampir bisa dipastikan bukan Aidit yang menggagas pembunuhan para jenderal. Soeharto juga bukan orang yang patut dicurigai membantai teman-temannya sendiri. Sudah saya katakan bahwa, yang masuk akal adalah Soeharto memang tahu akan terjadi sesuatu atas teman-temannya di markas besar Angkatan Darat. Tapi, sesuatu itu adalah rencana Soekarno mengganti pimpinan Angkatan Darat. Soeharto tidak mudah menghalangi rencana Soekarno. Pangkostrat itu tidak punya keberanian dan kekuatan menghalangi rencana pemimpin besar revolusi. Masih berbicara tentang pembantaian tersebut, mari kita kembali ke Senko, pusat kegiatan Gestapo, yang berada di sekitar lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Harus dicatat bahwa sebagaimana yang disaksikan beberapa tokoh Gestapo yang berada di sekitar Syam pada pagi hari pertama bulan Oktober di Senko, adalah Syam yang memerintahkan pembunuhan dua jenderal yang tiba dengan selamat di Lubang Buaya, ketika yang lainnya sudah terlebih dahulu terbunuh di rumah masing-masing. Juga perlu dicatat bahwa Brigjen Suparjo, Kolonel Latif, maupun Letnan Kolonel Untung, semua mengaku terkejut ketika tahu terjadinya pembantaian tersebut. Suparjo, Latif, dan Untung memang tidak punya akses langsung kepada pasukan yang bertugas di lapangan pada pagi itu. Ini juga fenomena yang aneh. Kemungkinan pertama, kenyataan tersebut bisa diterangkan sebagai berikut. Terbunuhnya 5 jenderal sebelum tiba di Lubang Buaya bukan atas perintah Syam yang memimpin operasi. Tapi, terbantainya kelima pimpinan Angkatan Darat tersebut kemudian disadari oleh Syam sebagai tanda Gestapo sudah gagal. Karena itu, sisa 2 jenderal yang selamat tiba di Lubang Buaya diperintahkan oleh Syam untuk sekalian saja dihabisi. Mereka berdua toh sudah tidak berguna lagi. Keduanya tidak mungkin lagi dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Kemungkinan kedua, bertolak belakang dari kemungkinan pertama,
tetap terbuka kemungkinan, meski amat kecil, pembunuhan ke-6 jenderal adalah justru atas perintah Syam yang bertindak sesuai dengan arahan agen asing. Lewat pembantaian tersebut, agen asing, seperti telah saya uraikan, bermaksud melakukan provokasi kepada Angkatan Darat agar secepatnya bertindak melikuidasi Soekarno dan PKI. Kemungkinan yang amat kecil ini hingga sekarang belum menemukan dukungan data dan fakta pembenarannya. Kemungkinan ketiga, yang jauh lebih masuk akal, pembantaian atas 5 jenderal di rumah masing-masing terjadi karena kepanikan prajurit di lapangan. Perintah yang harus mereka laksanakan adalah para jenderal itu diambil hidup atau mati. Dalam keadaan terjadi perlawanan seperti yang dilakukan Jenderal Yani, misalnya, maka kekerasan sulit mereka hindarkan. Dan Jenderal Yani serta beberapa jenderal yang melawan, akhirnya semua memang terbantai. Pembunuhan memang tak terhindarkan karena persiapan penculikan tidak dilakukan dengan perencanaan yang teliti dan saksama. Keadaan yang demikian ini hampir bisa dipastikan disebabkan oleh kepemimpinan Syam yang tidak ditopang oleh pengalaman militer dalam memimpin sebuah operasi yang rumit dan sensitif. Sebagian besar pasukan yang melakukan penculikan adalah orang baru di Jakarta. Mereka kemungkinan besar bukan hanya tidak kenal Jakarta, juga tidak kenal dengan baik mereka yang akan diculiknya. Bagi saya, faktor persiapan operasi yang tidak rapi yang menyebabkan terjadinya kepanikan di lapangan ini lebih meyakinkan sebagai penjelasan terbantainya para jenderal tersebut. Juga boleh dipertimbangkan kemungkinan bahwa, di antara tentara yang bertugas menculik itu ada kader PKI yang tidak tahu skenario penculikan hanya sebagai langkah ke arah pendaulatan. Bukan tidak mungkin, meski kemungkinannya juga tidak besar, tentara yang kader PKI itulah yang memainkan peran penting dalam pembantaian para jenderal tersebut. Kader PKI, menurut Brigjen Suparjo, terutama ada dalam kompi yang berasal dari pasukan pengawal Presiden, bagian dari Batalion Cakrabirawa yang berada di bawah pimpinan Untung. Yang paling mungkin saya simpulkan sekarang dari kisah berdarah Gestapo ini adalah bahwa pembantaian para jenderal bukan berdasarkan perintah Presiden Soekarno, tidak dari DN Aidit, juga bukan dari Soeharto. Soekarno cuma mau menyingkirkan Yani dan kawan-kawannya di markas besar Angkatan Darat, dan Aidit memanfaatkan rencana Soekarno tersebut. Ini berarti bahwa gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapo, bukan berasal dari Aidit, melainkan justru berasal dari Soekarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan sang presiden. Apakah dengan demikian PKI bisa dianggap terlibat Gestapo? Pilihan Aidit untuk ikut bermain dalam skenario karya Soekarno tersebut, bagi saya cukup masuk akal untuk berkesimpulan bahwa PKI terlibat Gestapo. Memang tidak semua pimpinan PKI tahu keputusan Aidit yang ternyata berisiko amat fatal itu. Tapi, PKI tidak bisa terhindar dari bertanggung jawab atas langkah-langkah Aidit sebab mereka memang sudah lama membiarkan sang ketua memimpin partai secara diktatorial dan sentralistik. Tradisi Partai Komunis yang dipimpin dengan cara diktatorial, Stalin di Moskow, Mao di Tiongkok, Kim Il-sung dan anak serta cucunya di Korea Utara, dan Castro di Kuba, di Indonesia diperkuat oleh tradisi kultus individu yang juga dinikmati Soekarno waktu itu. Berdasarkan keputusan Aidit melibatkan biro khusus ke dalam Gestapo, alasan untuk membubarkan PKI tersedia lebih dari cukup. Bahkan, jauh lebih cukup dan lebih meyakinkan juga jika dibandingkan dengan alasan yang dipakai Soekarno ketika membubarkan Masyumi dan PSI tahun 1960, yang dituduh sang presiden sebagai terlibat PRRI Permesta. Dan bahwa Soekarno bertahan untuk terus menolak membubarkan PKI, bahkan secara terbuka memuji PKI, akibatnya parah bagi anggota partai dan para simpatisannya. Selain menjadi korban pembantaian massal, sebagian cukup besar dari mereka terkurung bertahun-tahun dalam sejumlah penjara atau hidup terisolasi di Pulau Buru,
sementara banyak lainnya hidup terasing sebagai eksil di berbagai penjuru dunia. Sembari tetap bertahan pada sikap bersikeras tidak membubarkan PKI, Soekarno bersibuk menjanjikan akan datangnya komando terakhir menyelesaikan Gestapo. Besar dugaan, Soekarno menunda penyelesaian sembari mencari kesempatan untuk memukul balik Soeharto. Untuk maksud itulah, sang pemimpin besar revolusi berusaha untuk tahu siapa saja di antara para petinggi militer yang masih loyal kepadanya. Untuk tugas terakhir ini, Menteri Negara Oe Chu Tat ditunjuk oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Saya tugaskan kamu untuk meraba-raba siapa di antara para jenderal yang masih setia dan siapa yang mengguncang-guncang kursi kepresidenan, perintah Soekarno kepada Menteri Oe. Di antara jenderal yang ditemui Menteri Oe adalah Soeharto. Berikut ini catatan Oe Chu Tat dalam memoarnya, Oe Chu Tat pembantu Presiden Soekarno, mengenai pertemuan tersebut. Jenderal Soeharto mengomel, PKI beberapa kali menusuk kita. Waktu kita berkelahi melawan Belanda, kita ditusuk, sekarang semua pemimpin kita dibantai. Apalagi yang mesti kita tunggu? Kenapa tidak dibubarkan saja? Tunggu apa lagi? Tahun 1955, ketika saya menjadi Panglima di Jawa Tengah, saya dikasih tahu, Pak, hati-hati pemilu di Jawa Tengah, jadi merah nanti kalau tidak diambil tindakan tertentu. Merah semua, komunis. Jawab Presiden, merah kek, coklat kek, hijau kek, biru kek, terserah rakyat. Namanya saja pemilu. Itu apa? Bukan pemimpin namanya. Selain dengan Jenderal Soeharto, Menteri Oe juga menemui seorang petinggi Angkatan Udara. Yang terakhir ini mengeluh kepada utusan Presiden. Katanya, kita ini kecewa sama Bapak. Sudah siapkan roket di Mauspati Madiun, diarahkan ke Jakarta. Dilaporkan kepada Bung Karno, malah dimarahi. Mau merusak Indonesia, mau merusak ibu kota. Masak Bung Karno dituduh membunuh 7 jenderal. Membunuh nyamuk saja tidak berani. Saya lihat sendiri. Wong melihat darah saja tidak berani. Dengan bersikeras untuk tetap membela PKI sampai akhirnya Soeharto, sebagai Pangkop Kamtib dan pemegang surat perintah tanggal 11 Maret Supersemar, membubarkan Partai Komunis tersebut, Soekarno hanya makin mempersulit orang-orang komunis dan juga para pengikut Soekarno, dan akhirnya Soekarno sendiri. Gubernur Jawa Barat, Brigjen TNI Masudi, dan Panglima Siliwangi, Majen TNI Ibrahim Aji, waktu itu diketahui sebagai bersimpati kepada Soekarno, bersama-sama membujuk sang presiden membubarkan PKI. Menurut sejarawan Nina Herlina dalam buku Malam Bencana 1965, Ibrahim Aji dan Masudi berpikir bahwa kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu, maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan terhenti. Berdasarkan informasi yang ada saat saya mengetik tulisan ini, sekali lagi, saya berkesimpulan bahwa pembantaian para jenderal itu lebih meyakinkan sebagai akibat kepanikan prajurit di lapangan yang bersumber pada perencanaan yang kacau. Kendati demikian, saya tetap tidak menutup kemungkinan, jika kemudian ditemukan bukti bahwa agen asing memegang peran penting di balik pembantaian para jenderal tersebut. Kalau kemudian terbukti ada peran agen asing di balik pembantaian tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi dasar memperkuat kesimpulan Heru Atmojo terhadap Syam yang dicurigainya berperan memimpin sebuah operasi militer yang dirancang untuk gagal. Kecuali, kita mendapatkan bukti itu, maka operasi Gestapo tidak bisa disebut sebagai dirancang untuk gagal. Untuk waktu sekarang ini, kegagalan operasi militer Gestapo pimpinan Syam, bagi saya, lebih merupakan akibat petualangan dan kecerobohan Kepala Biro Khusus PKI yang memimpin operasi Gestapo tanpa pengetahuan dan pengalaman memimpin operasi militer. Tapi, sebaiknya saya katakan juga bahwa kisah berdarah yang tragis ini mungkin bisa dihindarkan jika sekiranya Presiden Soekarno tidak merasa terpaksa harus menyingkirkan Jenderal Ahmad Yani dengan cara daulat,
yang ternyata dengan mudah ditumpangi PKI. Informasi yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Soekarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani. Di satu pihak, di pihak lain sang presiden juga tidak cukup kuat dan yakin untuk begitu saja dengan cara normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu. Situasi politik sudah amat berbeda dari keadaan saat Soekarno dengan mudah menyingkirkan Nasution pada tahun 1962. Konflik sudah amat tajam, masyarakat sudah sangat terbelah, dan perang dingin sudah amat memuncak. Nah, di tengah-tengah ketegangan politik seperti itu, Soekarno yang tetap ingin berkuasa sambil melindungi PKI, mempertahankan Nasakom, tidak lagi melihat jalan lain, kecuali kembali kepada cara tradisional, daulat. Dengan cara yang dipilihnya itu, rencana Presiden Soekarno tersebut, sebagaimana yang dikisahkan Kolonel Bambang Wijanarko dalam buku The Devious Dalang, memang gampang bocor ke berbagai pihak. Lewat kebocoran itulah terjadinya pemboncengan kepentingan lain. Yang jelas dan telah terbukti, rencana daulat itu telah ditumpangi PKI lewat Biro Khusus Pimpinan Syam, pembina para perwira berpikiran maju, yang berada langsung di bawah kendali DN Aidit.